Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Yaman, dengan presiden sebagai kepala negara serta Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara Yaman berada di kota Sanaa. Secara geografis, Yaman berada di benua Asia bagian barat, tepatnya di selatan Semenanjung Arab. Negara ini berbatasan dengan negara Oman di sebelah timur, di sebelah barat dengan Laut Merah, di sebelah utara dengan negara Arab Saudi, serta di sebelah selatan dengan Teluk Aden dan Samudra Hindia. Luas wilayah negara Yaman sebesar 530.000 km persegi, dengan jumlah penduduk sebesar 34.449.825 jiwa. Untuk agama, 99,1% penduduk di sini menganut agama Islam. Sedangkan untuk etnis, sebagian besar penduduk merupakan etnis Arab. Untuk bahasa resmi yang dipakai di negara Yaman tentu saja memakai bahasa Arab. Indeks pembangunan manusia di negara Yaman menempati peringkat 186 dunia atau peringkat 8 terendah di dunia. Negara ini termasuk ke dalam negara miskin atau kurang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan rendah. Negara Yaman, perekonomiannya bergantung pada tambang minyak bumi dan gas alam, tambang emas, industri tekstil dan pakaian, produk kerajinan tangan, produk pertanian dan perikanan, serta produk peternakan, dengan ekspor terbesarnya ke negara China, Thailand, dan India. Sedangkan mata uang yang dipakai di negara ini adalah rial Yaman. Kurs 1 rial setara dengan 61 rupiah. Kehidupan di Yaman. Negara ini sangat kasihan teman-teman. Kehidupan masyarakat di Yaman itu sangat menyedihkan. Bahkan hanya untuk sekedar minum, masyarakat itu sangat kesulitan. Makanya bisa kalian cek, banyak warga Yaman yang lalu lalang di jalan-jalan sambil membawa jerigen air. Mereka bisa berjalan berkilo-kilometer demi untuk mendapatkan air bersih dari sumur maupun dari bantuan internasional. Hal ini terjadi karena perang saudara Yaman yang memutus sambungan pipa-pipa air ke masyarakat. Masyarakat Yaman juga banyak yang hidup di tenda-tenda pengungsian. Ditambah lagi, kondisi geografis Yaman yang memang kering karena 57% dari luas wilayahnya merupakan gurun pasir. Nah, dari kombinasi inilah menyebabkan negara Yaman menjadi salah satu negara yang paling kekurangan air di dunia. Kasian banget ya teman-teman. Yuk sekarang kita lihat data yang dikeluarkan oleh Palang Merah Internasional. Jaringan air bersih di negara Yaman hanya menjangkau 30% saja dari total penduduk. Ini artinya sebagian besar penduduk di negara Yaman tidak memiliki akses terhadap air bersih. Tuh, tahukah kalian jika negara ini menjadi juara kedua sebagai negara terkorup di Asia, sekaligus menjadi negara terkorup kelima di dunia teman-teman. Negara yang kini dilanda perang saudara ini juga dinobatkan sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Dari data yang dikeluarkan oleh UNDP pada tahun 2024, tercatat 82,7% penduduk Yaman hidup di bawah garis kemiskinan multidimensi. Jadi kemiskinannya itu sangat-sangat miskin teman-teman. Mereka kesulitan air bersih, kesulitan akses kesehatan, kesulitan akses pendidikan. Buat sekedar makan mereka juga kesusahan teman-teman. Pokoknya negara ini tuh ngenes banget. Karena posisi negara ini sedang dilanda oleh perang saudara, banyak negara-negara di dunia yang berbelas kasihan untuk memberikan uang bantuan agar disalurkan menjadi bahan makanan supaya rakyatnya itu nggak kelaparan. Nah, uang bantuan ini malah dikorupsi sama pejabat-pejabatnya teman-teman. Belum lagi, APBN negara Yaman juga digarong sama pejabat-pejabat tingginya. Parah banget nih. Sekarang kita lihat berapa sih UMR di negara Yaman ini. Menurut data per Maret 2024, UMR di negara Yaman ini sebesar 21.000 rial per bulan. Atau kalau dirupiahkan sekitar 1,3 juta rupiah per bulan. Perang saudara. Perang saudara di negara Yaman ini sudah berlangsung selama 10 tahun ya teman-teman. Yaitu dimulai pada tahun 2014 sampai hari ini. Sekarang kita lihat peta. Nih, peta kekuatan masing-masing kubu di dalam perang saudara Yaman per Februari 2024.
Warna merah-merah ini merupakan wilayah kendali Republik Yaman yang diakui resmi oleh PBB. Yang kuning tua ini wilayah kendali pasukan elit Hadrami yang pro Republik Yaman. Lalu yang kuning ini wilayah kendali Dewan Transisi Selatan yang juga pro Republik Yaman. Lalu yang biru ini adalah wilayah kendali Perlawanan Nasional Yaman yang juga pro Republik Yaman. Jadi ada 4 kekuatan yang pro Republik Yaman. Sedangkan lawannya yang berwarna hijau ini yaitu daerah kekuasaan kelompok Syiah Houthi. Lawannya yang lain adalah ini yang warna putih, yaitu daerah kekuasaan kelompok Ansar al-Syariah. Nah, dari perang saudara ini, setidaknya sudah ada 377.000 orang yang tewas, termasuk 85.000 anak-anak Yaman yang meninggal karena kelaparan. Duh, kasihan banget ya teman-teman. Lebih kasihan dari Palestina. Menurut Mimin, Yaman ini kondisinya lebih kasihan dan menderita dari negara Palestina, teman-teman. Untuk fakta negara Palestina sudah pernah Mimin sampaikan. Kalian yang belum nonton bisa klik link di pojok kanan atas ini atau di kolom komentar juga sudah Mimin tuliskan. Pembangunan di negara Palestina, terutama di wilayah tepi barat sudah sangat baik. Ditambah banyak umat muslim dan negara-negara di dunia yang membela Palestina. Kalau Yaman, mana pernah sih umat muslim demo menyerukan Free Yaman, usir Arab Saudi, Iran, Suriah, dan Uni Emirat Arab dari sana? Nggak ada teman-teman. Adapun itu sangatlah jarang sekali. Apa karena yang terlibat di dalam konflik Yaman semuanya adalah negara-negara Islam? Jadi semua umat muslim cuma diam saja, menganggap Yaman baik-baik saja. Hal ini berbeda kalau terjadi di Palestina, ya karena lawannya adalah Yahudi dan kaum Zionis. Berbeda kalau lawannya itu sama-sama negara Islam. Ya nggak gitulah teman-teman. Yuk kita sebagai umat muslim harus bersatu. Masalah kemanusiaan tidak memandang agama, ras maupun golongan. Menurut catatan PBB, di negara Yaman dari tahun 2014 hingga saat ini lebih dari 370.000 orang meninggal dunia gara-gara perang yang tidak berkesudahan. Semoga saja negara-negara Arab itu pada sadar dan saling bersatu mendamaikan kelompok-kelompok yang saling terpecah belah di negara Yaman. Kan kasihan teman-teman, rakyat Yaman yang terus-terusan menderita. Negeri para Habib. Yaman dikenal pula sebagai negerinya para habaib atau habib. Termasuk habib-habib yang ada di negara kita Indonesia ternyata berasal dari negara Yaman ini teman-teman. Sekarang yang menjadi pertanyaan, benarkah Habib itu keturunan dari Nabi Muhammad? Mengacu pada penelitian Kiai Imaduddin yang berkesimpulan, Habib-habib yang ada di negara kita Indonesia bukanlah keturunan Rasulullah. Dengan argumentasi, tidak adanya dasar bukti ilmiah seperti tercatat di kitab sejaman, bukti tes DNA, maupun bukti statistik. Ini juga sama dengan pernyataan Kang Guru Gembul yang kemarin sempat debat tentang nasab Habib di Nabawi TV. Nah, dari kesimpulan sementara, memang harus kita akui teman-teman, kalau nasab garis keturunan Habib-habib Ba'alawi di Indonesia ini masih belum bisa terkonfirmasi secara akademis. Ingat ya, secara akademis. Sekarang kita akan membahas apa sih alasan yang mendasari para Habib-habib ini bermigrasi keluar dari Yaman? Lalu benarkah mereka sengaja didatangkan oleh penjajah Belanda? Jadi begini teman-teman, sebelum orang Eropa datang ke Nusantara di abad ke-9 sampai ke-15 Masehi, orang-orang Arab ternyata sudah lalu lalang ke Nusantara dengan tujuan utama mereka untuk berdagang. Nah, setelah masuknya Belanda ke Nusantara, tidak dipungkiri bahwa orang-orang Arab semakin banyak yang datang ke sini. Memang di awal-awal tujuan mereka hanya untuk berdagang, terutama sejak dibukanya terusan Suez pada tahun 1870. Dengan dibukanya terusan Suez ini, semakin banyak tuh kapal-kapal Belanda dari Eropa menuju Nusantara. Terusan Suez ini kan melintasi negara Yaman teman-teman, sehingga semakin memudahkan para orang Yaman untuk bermigrasi ke Nusantara. Kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah Habib dari Yaman sengaja dibawa oleh Belanda? Ternyata tidak teman-teman. Mereka secara sukarela bermigrasi ke Nusantara untuk berdagang serta mencari penghidupan yang lebih layak. Tapi memang ada beberapa Habib Yaman ini yang sengaja direkrut oleh Belanda
Kita sebut contohnya yaitu Habib Usman bin Yahya. Orang ini direkrut oleh Belanda sebagai penasehat kehormatan, serta diberikan jabatan sebagai Mufti Agung Batavia. Orang inilah yang bertugas membantu Snogger Gronje. Sebentar, siapa itu Snogger Gronje? Orang ini ditugaskan secara khusus oleh Belanda untuk memecah belah kerajaan Aceh yang saat itu sangat-sangat sulit ditaklukkan oleh kekuatan militer Belanda. Snogger Gronje memecah belah kelompok agamawan dan bangsawan Aceh. Ada pertanyaan lagi nih, benarkah DN Aidit atau Ahmad Aidit adalah Habib? Oke, jika dilihat dari nama, salah satu nama keluarga dari klan Ba'alawi ada yang bermarga Al-Aidit. Nah, Ahmad Aidit sendiri disebut-sebut sejumlah tokoh sebagai Habib. Namun klaim ini dibantah oleh Robitoh Alawiyah. Robitoh menyangkal bahwa Ahmad Aidit adalah seorang Habib. Jadi udah clear ya teman-teman. Bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Yahudi. Pembahasan berikutnya, benarkah negara Yaman adalah negara Yahudi? Kalau kita melihat sejarah Yaman di masa lampau, memang benar kalau Yaman pernah dikuasai oleh kerajaan Yahudi yang bernama Himyar. Kerajaan ini berdiri pada tahun 110 sebelum Masehi. Pada awalnya, kerajaan ini menganut agama yang menyembah dewa-dewa pagan. Lalu datanglah migrasi besar-besaran orang-orang Yahudi pada tahun 132 Masehi. Mereka ini berasal dari provinsi Yudea Romawi. Alasan mereka bermigrasi karena mereka disiksa oleh pemerintah Romawi kala itu. Nah, dari sinilah orang-orang Yahudi mulai dipercaya untuk menjadi pejabat di pemerintahan kerajaan Himyar. Kalian tahu sendiri kan, kalau orang Yahudi memang dikenal sangat pintar-pintar. Selanjutnya pada tahun 390 Masehi, kerajaan Himyar secara resmi mengadopsi agama Yahudi sebagai agama resmi di negaranya. Kemudian pada tahun 1679, Yaman yang kala itu diperintah oleh keluarga Syiah Zaidi melakukan penganiayaan dan pengusiran terhadap orang-orang Yahudi. Mereka dianggap najis dan dilarang untuk berdekatan dengan orang-orang Islam. Karena posisinya yang terjepit inilah membuat banyak orang-orang Yahudi yang terpaksa memeluk agama Islam. Selanjutnya, pada tahun 1882, para orang-orang Yahudi di Yaman ini mulai bermigrasi menuju Palestina. Puncak migrasi Yahudi ke Palestina ini terjadi setelah terbentuknya negara Israel di tahun 1948. Puluhan ribu orang Yahudi Yaman dipindahkan ke Israel dan mereka diberikan rumah yang layak. Saat ini terdapat sekitar 435 ribu penduduk Yahudi Yaman yang tinggal di negara Israel. Jadi kesimpulannya, memang benar jika Yaman di masa lampau menjadi daerah yang ditempati oleh orang Yahudi. Komunis. Sekarang kita akan membahas, benarkah negara Yaman adalah negara komunis? Ternyata benar teman-teman. Namun itu terjadi di zaman dahulu. Pada bab sejarah kan sudah Pak Imin jelasin tuh, jika pada tahun 1967 Yaman kala itu terpecah menjadi dua negara, yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan. Nah, Yaman Selatan merupakan negara komunis dan menjadi negara komunis satu-satunya di Jazirah Arab. Negara komunis Yaman Selatan sendiri terdiri atas 6 provinsi, yaitu Aden, Lahij, Abian, Syabwah, Hadramaut, dan Al-Mahrah. Kemudian di tahun 1990, negara komunis Yaman Selatan ini kemudian bersatu dengan Yaman Utara dan membentuk Republik Yaman seperti saat ini. Jadi sudah jelas ya teman-teman, kalau Yaman memang pernah dikuasai oleh rezim komunis di masa lalu. Kepulauan Socotra. Secara geografis, Kepulauan Socotra ini terletak di selatan negara Yaman dan berada tepat di seberang tanduk Afrika. Socotra sendiri terdiri atas 4 pulau utama ya teman-teman, yaitu Pulau Socotra, Pulau Abdul Al-Quri, Pulau Samhah, dan Pulau Darsah. Luas keempat pulau ini sebesar 3.796 km persegi dengan jumlah penduduk yang tinggal di Kepulauan Socotra sekitar 60.000 jiwa. Lalu kenapa sih Socotra dijuluki sebagai pulau yang paling aneh di muka bumi? Untuk menjawabnya, yuk langsung saja kita keliling pulaunya ya teman-teman. Tuh, kalian bisa melihat
terlihat ada pohon aneh yang bentuknya itu seperti payung dan memiliki cabang yang sangat banyak di atasnya. Pohon ini bernama pohon Dracaena cinnamomum, atau kalau diterjemahkan itu namanya itu pohon darah naga. Kalau kalian ambil batang pohonnya lalu ditumbuk-tumbuk akan keluar warna merah seperti darah, makanya disebut sebagai pohon darah naga. Batang pohon yang keluar merah-merah ini sejak zaman dahulu hingga saat ini masih dipakai oleh warga Sokotra untuk obat segala macam penyakit. Caranya sangat simpel, tinggal diambil saja kulit batangnya dan tinggal direbus lalu diminum. Nah, di seluruh dunia pohon ini tuh cuma ada dan hanya bisa kalian temukan di Kepulauan Sokotra ini, teman-teman. Aneh kan pulaunya? Namun gak hanya itu saja keanehan pulau ini. Selain pohon darah naga, terdapat pula 307 spesies tumbuhan yang hanya bisa kalian temukan di Kepulauan Sokotra ini, teman-teman. Selain tumbuhan, 90% hewan atau satwa yang kalian temukan di pulau ini tidak akan pernah kalian jumpai di negara manapun. Tuh, lihat burungnya aja aneh, teman-teman. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa tumbuhan dan hewan satwa ini hanya ada di Kepulauan Sokotra? Ini yang unik, teman-teman. Menurut para ahli, Kepulauan Sokotra ini sejak zaman dahulu tidak pernah bersatu dengan daratan, sehingga pulau ini tuh terisolasi sendirian di tengah lautan dan jauh dari dunia luar. Lalu ditambah iklim di sini tuh panas dan kering karena jarangnya diguyur oleh hujan. Kalau ada tumbuhan dan hewan yang baru, pasti akan susah untuk bertahan hidup. Tanaman dan satwa di sini juga kalau mau hidup di luar pulau juga akan susah untuk beradaptasi. Konon juga nih katanya, teman-teman, Pulau Sokotra ini juga dipercaya sebagian ulama sebagai tempat Dajjal dikurung. Fakta lain yang mencengangkan, teman-teman, yaitu penduduk di pulau ini. Mereka semua adalah etnis Sokotra dan memakai bahasa Sokotra, sebuah bahasa kuno yang hanya bisa kalian temukan di pulau ini aja, teman-teman. Lalu penduduknya itu kerja apa di pulau ini? Selain jadi PNS, mereka juga banyak yang berprofesi sebagai petani madu. Ada juga petani kurma, lalu ada juga yang menjadi nelayan, serta ada juga yang kerja di bidang jasa pariwisata, yaitu seperti di hotel maupun jadi tour guide. Hadramaut. Kali ini Paimin berada di Hadramaut, sebuah provinsi yang berada di negara Yaman. Tahukah kalian jika nama Hadramaut berasal dari kata Hadra al-Maut yang artinya kematian telah hadir. Sedangkan di sumber lain, Hadramaut berasal dari kata Hadar al-Maut yang artinya tanah kematian. Tahukah kalian, teman-teman, jika Habib-Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia berasal dari tempat ini? Hadramaut merupakan provinsi terbesar di negara Yaman dengan luasnya mencapai 191.737 km persegi serta jumlah penduduknya sekitar 1,5 juta jiwa. Ibu kota provinsi Hadramaut adalah kota Mukalla. Di zaman dahulu, Hadramaut juga menjadi salah satu daerah yang dihuni oleh orang-orang Yahudi, terutama di daerah Tarim, Seyun, Al-Sihir, dan Mukalla. Patut kalian ketahui jika Yaman di masa lampau sekitar abad keempat merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Yahudi bernama Himyar. Pada tahun 1509, orang-orang Yahudi di Hadramaut mendapatkan tekanan yang sangat besar, sehingga sebagian di antara mereka berpindah agama, memeluk agama Islam. Setelah negara Israel terbentuk di tahun 1948, diperkirakan terdapat 50.000 orang Yahudi Yaman termasuk yang berasal dari Hadramaut ini berpindah atau bermigrasi ke negara Israel. Bagi mereka yang menolak untuk pindah, dipastikan mereka sudah memeluk agama Islam. Sehingga saat ini sangat susah sekali untuk membedakan mana orang Yahudi, mana orang Arab.
Hadramaut secara geografis wilayahnya terisolasi karena dikelilingi oleh gurun pasir dengan gunung batu yang cukup tinggi di sekitarnya. Serta di sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Hindia. Inilah sebabnya teman-teman, orang-orang Hadramaut juga dikenal sebagai bangsa pelaut karena akses paling mudah untuk bepergian adalah melewati laut. Nih, peta negara Yaman. Warna kuning-kuning ini adalah gurun pasir. Tapi uniknya nih teman-teman, meskipun wilayahnya itu dikelilingi oleh gurun pasir yang tandus, namun di Hadramaut ini terdapat beberapa sungai yang tanah di sekitaran sungai-sungai ini sangatlah subur, sehingga dapat digunakan oleh masyarakat untuk bercocok tanam. Hal unik di Yaman. Tahukah kalian teman-teman, jika ibu kota Yaman yaitu kota Sanaa adalah ibu kota negara pertama di dunia yang mengalami kekeringan. Kalian harus ngebor tanah sedalam 1000 meter baru bisa menemukan sumber air. Oh iya teman-teman, patut kalian ketahui jika keluarga Baswedan termasuk Anies Baswedan juga merupakan keturunan dari negara Yaman. Tahukah kalian jika Yaman adalah salah satu negara dengan tingkat pernikahan anak tertinggi di dunia? Tercatat 32% wanita di negara ini menikah saat usianya di bawah 18 tahun. Hah? Kalian tahu kopi? Itu loh yang biasanya kalian minum. Nah, kopi di Indonesia ternyata bibitnya berasal dari Yaman teman-teman. Dari sinilah Belanda lalu menyebarkan bibit-bibit kopi ini ke daerah-daerah di Nusantara. Tuh, berkat Yaman, kita sekarang bisa minum kopi cuy. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan